dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih
tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena penyertaan yang sempurna. Kita ada di awal bulan Juli. Terima kasih Tuhan untuk anugerahnya, dan sampai hari ini kita bersyukur juga kita ibadah online. Dimanapun kita berada, mau ibadah di rumah, di gereja, hati kita terus menyatu dengan Tuhan sehingga kita merasakan lawatannya. Sebelum kita memulai ibadah di awal bulan Juli ini, kita minta pertolongan Tuhan untuk ibadah kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur tak henti-hentinya untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Sehingga di awal bulan Juli ini kami boleh datang, walaupun meskipun kami ibadah online, kami mau sungguh-sungguh, kami kagum dan kami tetap hormat akan Tuhan
di dalam ibadah ini. Terima kasih, ibadah kami ini biar kiranya Engkau memberkati dari awal sampai akhirnya. Sehingga kami fokus, kami menikmati hadirat Tuhan, kami menikmati firman Tuhan. Bahkan hari ini kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Berkati kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap menyembah-Mu. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. Kami menyembah Engkau ya Bapa, karena kasih-Mu yang begitu dalam kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku
Tuhan. Haleluya. Ada sukacita saudara-saudara, di hadirat Tuhan ada kekuatan baru. Mari kita membacakan pembacaan Alkitab bersama-sama saudara. Kita membacakan pembacaan Alkitab bersama-sama. Mazmur 105 ayat 1 dan 2. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Katakan amin. 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 Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, dan seindahnya pelangi secaranya mentari. Sungguh Dia yang sungguh dahsyat dalam hidup kita. Amin. Mari kita bertepuk tangan sama-sama, katakan seindahnya pelangi secaranya mentari. Secaranya mentari, namun Kau yang terindah. Namun Kau yang terindah.
dahsyat, luar biasa. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Saudara, saya kasih tahu ya, hari-hari ini saya jujur ya, saya kalau buka handphone saya takut nih, karena antara yang sakit tambah lagi dan ada yang meninggal. So, firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita siang hari ini. Dan Tuhan selalu ada bersama kita. Naikkan doa ini naikkan pujian ini sebagai doa, sehingga hati kita dijamah oleh Tuhan di masa-masa krisis ini. Kita harus bersama dengan Tuhan dan firman-Nya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa. Jiwaku tenang, jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Lingkupiku dengan sayapmu. Lingkupiku dengan sayapmu, dalam kuasa. Jiwaku tenang, jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya, lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, saya serahkan untuk hamba-Nya. Ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami tahu meskipun di tengah badai pun kami akan tenang karena Engkau bersama dengan kami. Kami tahu Tuhan, dunia ini penuh dengan penderitaan.
Tetapi kalau kami bersama dengan Engkau, Engkaulah yang menopang kami. Sehingga kami dapat melalui badai, melalui penderitaan, karena Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami dengar firman-Mu, dan firman-Mu itulah yang menguatkan hati kami. Di tengah pandemi COVID ini Tuhan, kami perlu kekuatan yang datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami tertuju pada firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudaraku sekalian. Ya, hari ini kita masuk di dalam minggu pertama dalam bulan Juli. Dan kita telah mendengar kabar bahwa pemerintah telah mencanangkan adanya PPKM darurat seluruh Jawa dan Bali, yang berarti tingkat daripada pandemi COVID ini sudah semakin tinggi, ya. Dan kita lihat memang di dalam hari-hari ini rumah sakit penuh, UGD penuh, antri, ya. Ada beberapa kawan kita yang terkena COVID, mereka harus tunggu 1 malam di UGD sampai dapat tempat tidur, bed, ya. Dan ini menandakan bahwa semakin banyak orang yang kena COVID. Angka terakhir sudah tembus 20.000, ya. Karena itu memang kita menjadi panik, saudara, ya. Banyak orang menjadi panik, menjadi khawatir, sangat ketakutan. Situasinya tidak baik, situasinya kurang mendukung kita, saudara, ya. Tetapi saya ingin ingatkan bahwa pada saat-saat sulit seperti ini, maka kita harus peka, saudara, ya. Peka terhadap apa? Peka terhadap Tuhan, peka terhadap situasi ini, saudara. Kata peka itu berarti cepat tanggap, ya. Melihat sesuatu, cepat menanggapi, cepat mengetahui, cepat sadar. Nah, itu peka. Tetapi juga berarti bisa peduli, ya, mempedulikan orang lain, menolong orang lain dengan cepat, itu juga termasuk peka, ya. Nah, karena itu saudara-saudara, hari ini firman Tuhan saya beri judul yaitu peka pada situasi sulit, ya. Peka pada situasi sulit. Nah, kita mau lihat saudara-saudara, yang pertama, peka pada masa sulit adalah kita harus peka bahwa masa sulit ini sudah dinubuatkan, ya. Dan ini yang kita mesti mengerti, sehingga kalau kita mengerti, kita tidak menjadi terlalu panik, tidak perlu menjadi terlalu ketakutan. Kenapa? Karena ternyata masa sulit yang sekarang kita hadapi ini memang sudah dinubuatkan, saudara. Ya, di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 itu perikop tentang keadaan manusia pada akhir zaman, ditulis bahwa ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Ya, jadi saudara-saudara, ini keadaan ini memang terjadi pada akhir zaman ini, saudara. Dan kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita, kejadian ini memang betul-betul terjadi. Dan bahkan mungkin kita beberapa orang telah mengalami, ya, kita dijahatin orang,
kita difitnah orang, kita ya sebetulnya kita tidak bersalah tapi disalah-salahin orang. Ya, orang membuat kita menderita. Mereka tidak tahu malu, tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih. Sudah kita tolong tetapi malah memojokkan kita. Dan itu memang terjadi, saudara, ya. Tapi ya kalau kita melihat dan mengingat 2 Timotius 3 ini sudah dinubuatkan akan terjadi masa-masa sulit seperti itu. Karena itu saudara-saudara, kalau kita peka bahwa memang ini sudah dinubuatkan, maka kita tidak akan terlalu gentar, ya, karena kita sudah tahu ini yang akan terjadi dan kita tahu cara mengantisipasinya, ya, cara menanganinya. Kita tahu cara supaya kita tidak terimbas dengan apa yang terjadi ini. Maka kita perlu firman Tuhan. Kita perlu memiliki hati yang bijaksana. Nah, saudara-saudara, yang kedua, saudara-saudara, bahwa kita perlu peka bahwa kita harus hidup bijaksana, ya. Nah, untuk itu saudara-saudara, Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, "Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Efesus 5 ayat 15 sampai 16, "Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Ya, jadi saudara-saudara, kita perlu hidup bijaksana. Ya, karena apa? Kalau kita tidak bijaksana, maka itu menambah kesulitan hidup kita. Kita ini sudah hidup di zaman yang sulit. Tetapi kalau kita hidup tidak bijaksana, kita sembrono, hidup kita tidak pikir panjang, melakukan kehendak kita sendiri, ya, tidak mengikuti tuntunan Tuhan, itu hidup yang tidak bijaksana, maka kita akan lebih mengalami kesulitan. Karena itu memang kita perlu minta kepada Tuhan supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Gimana caranya? Menghitung hari-hari sedemikian. Arti kata sedemikian berarti berpikirlah dengan serius, ya. Menghitung hari dengan serius. Melihat hari-hari yang lalu, mengevaluasinya dengan serius. Tidak ya sembarang-sembarang hidup, ya. Dan saudara-saudara, kita memang perlu hidup bijaksana. Kita bijaksana dalam menjaga keluarga, ya. Bagaimana kita menafkahi keluarga, bagaimana kita menjaga keluarga kita di masa pandemi, ya. Tidak membuat mereka jadi lebih stres dengan marah kita, dengan ngomel kita, yaitu termasuk menjaga keluarga, ya. Bijaksana dalam mengelola keuangan. Oh, ini penting. Ya, di dalam masa sulit ini ada banyak tawaran, ya. Kredit tanpa anggunan, ya, kredit tanpa jaminan. Apa itu? Online, kredit online mungkin, ya. Dan kami menemukan bahwa ternyata orang-orang yang yang kena ini pinjam uang online ini, ternyata bunganya bukan main, saudara. Ya, mungkin pinjamnya 5 juta tapi akhirnya mesti bayar 10 juta, nggak bisa bayar lagi, ditambah lagi bunganya sampai debt collector datang. Dan ini bikin stres keluarga, saudara. Ya, anak-anak ketakutan dan sebagainya. Dan kadang-kadang saudara kita karena tergiur dengan pinjaman yang tanpa anggunan itu, kita pinjam meskipun sebetulnya kita tidak membutuhkannya. Dan ini be careful, hati-hati sekali, ya. Lebih baik saudara-saudara perhatikan kebutuhan kita, bukan keinginan kita, ya. Makan es krim, ya itu keinginan. Tidak makan es krim kan kita tidak meninggal, sudah tidak mati, sudah, ya. Tetapi mungkin beras itu perlu, itu kebutuhan pokok, ya. Jadi
Mari kita bisa bedakan keinginan dan kebutuhan sehingga kita bijaksana dalam mengelola keuangan. Ya, bijaksana dalam mendidik anak. Ya, please ini jangan bikin stres anak-anak lagi, saudara. Ya, ibadah atau sekolah sudah online, bikin stres. Ya, lalu kerjanya kita tiap hari marahin anak, ngata-ngatain, ngebully, bodoh kamu dan sebagainya. Nah, itu tidak bijaksana. Ya, dalam mendidik anak mari kita lakukan dengan sesuai perintah Tuhan. Ya, bijaksana dalam menjaga kesehatan. Ya, jangan sok jago. Nah, itu saudara. Wah, saya nggak percaya COVID. Ya, saya udah diimunisasi. Ya, saya udah kena penyakit, imunitas antibodi saya ada. Jangan sok jago. Ya, saudara bisa kena lagi. Karena itu ya kalau keluar rumah ke tetangga ya pakailah maskermu itu. Ya, itu namanya bijaksana dalam menjaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi, ya. Bijaksana dalam menjaga kesehatan. Bijaksana dalam bergaul dan memilih teman. Oh, itu penting, ya. Sebab ada firman Tuhan yang bilang, ya, pergaulan yang buruk itu kan merusak kebiasaan yang baik itu, ya. Jadi please, ya, ini kita di rumah aja kebanyakan work from home, ya. Ya, tinggallah baik-baik di rumah, yang nggak usah keluar rumah lalu ketemu teman-teman yang ternyata bawa virus juga, saudara, ya. Teman-teman yang ternyata jahat juga, ya jangan, saudara. Ya, kita bijaksana dalam bergaul dan memilih teman. Bijaksana dalam pekerjaan, ya. Ya, kita perlu bijaksana sudah dalam pekerjaan kita. Jangan berbuat salah dalam pekerjaan itu. Jangan curang, ya. Ngambil dikit-dikit uang kas. Wah, sudah jangan, saudara. Karena apa? Nanti kalau ketahuan sudah dipecat, sekarang pekerjaan lagi sulit, susah, banyak yang di PHK. Kalau saudara masih bisa bekerja, itu puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Jangan bikin kesalahan, ya, bijaksana dalam pekerjaan. Kalau sudah dipecat, ya kita tidak punya penghasilan, saudara. Kita tidak bisa membiayai keluarga kita. Bijaksanalah dalam pekerjaan, ya. Bijaksana dalam bertetangga, bermasyarakat, itu juga perlu, ya. Baik-baiklah dengan tetangga saudara. Ya, dengan Pak RT, baik-baik saudara, ya. Dan itu akan membuat hidup kita lebih mudah, ya. Kita tidak menjadi sulit di dalam pekerjaan dan kehidupan kita. Berikutnya adalah kita harus peka bahwa kita ini harus hidup dalam karakter yang unggul, saudara, ya. Apa itu karakter? Karakter itu kan sifat dasar dari manusia, ya, yang membuat atau mempengaruhi pikiran dan tindakan kita. Ya, jadi kalau karakternya buruk, maka pikiran kita jadi buruk juga. Tindakan, kelakuan kita, perkataan kita juga bisa buruk. Kenapa? Karena itu karakter itu yang membuat dasar, ya, sifat dasar yang membentuk sifat dasar itu, ya. Dan tentu saudara-saudara, di dalam menghadapi masa sulit ini, karakter kita mesti menjadi karakter yang unggul, ya, karakter yang baik, jangan karakter yang jahat. Udah masa sulit, karakter jahat, siapa yang mau jadi teman saudara? Tidak ada, saudara, ya. Tetapi kalau karakter kita unggul, maka kita menghasilkan apa yang baik, perkataan yang baik, kelakuan yang baik, tindakan yang baik. Tentu kita akan banyak mendapat pertolongan dari kawan-kawan kita itu. Nah, karakter yang unggul itu bagaimana, saudara? Yang paling mudah kita melihatnya adalah kita mencontoh karakter Kristus, ya. Dan karakter Kristus itu terwujud dalam yang namanya buah roh, ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, jadi ini sifat
yang unggul. Kalau sudah mempunyai karakter yang unggul, ingin mempunyai karakter yang unggul, minta kepada Tuhan supaya buah roh itu ada dalam hidup kita dan kita lakukan, ya. Buah roh itu kasih, sukacita, jangan cemberut terus saudara, ya. Penuh damai sejahtera, sabar, punya hati yang murah, ya, menolong orang dan sebagainya, ya. Punya kesetiaan, tidak selingkuh. Nah, itu sudah kesetiaan, itu kesetiaan pada Tuhan, tetapi juga kesetiaan kepada, ya, pasangan kita, kesetiaan pada anak-anak kita, kesetiaan pada orang tua kita, ya. Lemah lembut, bicaranya itu jangan kasar, saudara, ya. Dan yang utama juga penguasaan diri, bisa menguasai hawa nafsu kita. Nah, itu adalah karakter yang unggul, ya. Dan karakter yang unggul itu akan membuat orang memiliki kualitas yang unggul. Dan kalau orang melihat bahwa kualitas hidup kita unggul, orang akan cari kita. Pekerjaan yang cari kita, ya. Nggak sulit orang cari pekerjaan. Ya, sekarang kan masa sulit, ya. Orang susah cari pekerjaan. Tapi kalau saudara punya karakter unggul, maka saudara punya kualitas yang unggul. Orang akan mencari pekerja-pekerja atau pegawai-pegawai yang mempunyai kualitas yang unggul. Karakter yang unggul membuat orang memiliki integritas yang unggul, ya. Ya, integritas itu adalah sesuatu hal di mana apa yang kita ucapkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan sebaliknya apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Ya, jadi itu integritas, nggak ada bohong-bohong gitu. Ya, dan kalau orang punya integritas yang unggul, kualitas yang unggul, maka hidupnya, ya, meskipun di masa sulit, dia tidak akan menghadapi terlalu sulit, ya. Karakter yang unggul harus dimulai dari kebiasaan-kebiasaan baik. Ya, memang kita tahu sudah karakter itu dibentuk dari usia muda, ya, bahkan balita itu, ya. Tetapi kalau ada yang salah, mari kita terbuka. Terbuka untuk koreksi dari pasangan kita, koreksi dari gembala kita, koreksi dari kawan-kawan kita, ya. Dan mereka akan memberikan masukan untuk memperbaiki hidup kita. Dan mulai lakukan, sudah. Pasti kebiasaan-kebiasaan baik yang disarankan itu kalau dilakukan terus-menerus, itu nanti akan menjadi kebiasaan, ya. Kebiasaan-kebiasaan baik itu. Lama-lama dia akan jadi karakter. Dan karakter yang unggul, sekali lagi saya katakan, itu adalah karakter Kristus. Udah, nggak usah lihat yang lain-lain. Lihat saja kepada Kristus. Bagaimana karakter dan tindakannya, ya. Karena itu dalam Filipi dikatakan supaya kita mempunyai pikiran dan perasaan seperti Kristus. Nah, kalau kita melakukan itu, saudara, maka kita akan memiliki karakter yang unggul. Dan karakter yang unggul akan membantu kita untuk melewati masa-masa sulit di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya adalah mari kita peka bahwa hidup ini harus mengandalkan Tuhan. Ya, harus mengandalkan Tuhan, saudara. Yeremia 17 ayat 5-8 itu jelas mengatakan, ya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, saudara-saudara, jelas ya, orang yang mengandalkan Tuhan
pasti hidupnya akan dapat melewati masa-masa sulit ini. Ya, kenapa Saudara? Ya Tuhan inilah yang menguasai alam raya ini Saudara. Tuhanlah yang memberi kehidupan kepada semua makhluk, memberikan berkat kepada kita semua. Ya kalau kita mengandalkan Tuhan, pastilah Tuhan akan memberkati kita, akan menolong kita. Ya apa? Karena kita mengandalkan Tuhan, ya. Dan hidup yang mengandalkan Tuhan itu, ingat, bukan hanya waktu masa sulit saja ya, tetapi di setiap waktu. Kita itu cenderung datang kepada Tuhan pada waktu masa sulit saja, udah kepepet, baru kita datang kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya, ya. Doa puasa jungkir balik Saudara, ya. Karena apa? Karena kepepet, karena udah nggak ada jalan keluar, masa sulit yang begitu sulit. Datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tapi ya seharusnya mengandalkan Tuhan itu bukan hanya waktu semasa sulit, tetapi setiap waktu. Ya, kalau Saudara bekerja dengan baik, Saudara dikasih tugas tanggung jawab yang baru, yang besar, datang pada Tuhan. Tuhan, aku dapat proyek baru nih. Tuhan tolong saya, beri petunjuk kepada saya. Itu mengandalkan Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberi petunjuk yang baik kepada Saudara. Ya, Dia tidak merancangkan kecelakaan bagi Saudara, ya, tetapi memberikan damai sejahtera. Nah, hidup mengandalkan Tuhan itu berarti apa Saudara? Mengakui bahwa kita tidak mempunyai kemampuan dan kekuatan dari diri kita sendiri, ya. Mengandalkan Tuhan itu percaya penuh kepada Tuhan bahwa ya Tuhanlah yang akan menopang hidup kita, memberi kemampuan dan kekuatan kepada kita. Dan hidup mengandalkan Tuhan juga berarti mengakui bahwa Tuhan adalah penguasa hidup dan pemelihara jiwa kita. Itu artinya mengandalkan Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, mengandalkan Tuhan itu jangan cuma di mulut ya, tetapi juga dari hati kita. Betul-betul mengakui, Tuhan, aku gak akan sanggup jalan di dalam dunia ini tanpa tuntunanmu. Aku gak bisa lewati masa sulit ini tanpa bimbinganmu, penyertaan Tuhan. Nah, kita mesti sifatnya begitu saudara. Itu namanya mengandalkan Tuhan. Jadi di masa sulit ini saudara-saudara, mari kita peka bahwa hidup kita ini harus mengandalkan Tuhan. Ya, segera sadar saudara. Kalau saudara masih mengandalkan diri saudara sendiri, segera sadar. Ya, segera balik kepada Tuhan dan mau mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara. Kemudian saudara-saudara, yang terakhir adalah mari kita peka bahwa kita harus punya hati untuk kerajaan Allah. Ya. Tetap di masa sulit mungkin orang akan berpikir, ngapain ya memikirkan kerajaan Allah, memikirkan pelayanan, memikirkan gereja, buat hidupku aja udah sulit, udah susah. Ya. Tetapi Tuhan gak mau begitu sudah. Ya. Tuhan ingin supaya kita peka, sadar secepatnya lagi bahwa kita ini harus punya hati untuk kerajaan Allah, ya. Dan mempunyai hati untuk kerajaan Allah itu terwujud dari mempunyai hati yang mengasihi Allah dan sesama manusia, saudara, ya. Matius 22 ayat 32 itu mengatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Artinya ini keseluruhan hidup kita, ya. 100% hidup kita mengasihi Tuhan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, ya sudah, kita punya hati untuk kerajaan Allah, berarti kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, ya mengasihi dengan tulus, saudara. Ya, jangan mengasihi karena ada udang di balik batu, saudara. Ya,
ada motivasi yang tersembunyi. No, jangan ya. Tapi kasihilah sama kita dengan tulus, dan itu berarti kita punya hati untuk kerajaan Allah. Yang berikutnya adalah mempunyai hati untuk menuntaskan amanat agung Kristus. Ya, jelas kalau kita punya hati untuk kerajaan Allah, maka kita juga akan menuntaskan amanat agung Kristus. Matius 28 ayat 19-20 mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ya saudara-saudara, mari kita lakukan ya amanat agung Tuhan Yesus ini. Ya, tidak hanya puas dengan diri kita sendiri masuk surga, tetapi mari kita juga berusaha untuk memindahkan, mengajak teman-teman kita itu bersama-sama masuk di dalam kerajaan Allah yang kekal. Dengan cara apa? Menuntaskan amanat agung ini. Ya. Nah, karena itu saudara-saudara, janganlah kita lemah, ya, janganlah lalu lemes di dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi seperti yang dikatakan 1 Korintus 5 ayat 15, ya 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia, ya. Jadi saudara-saudara tetap giat ya, meskipun di dalam masa pandemi ini ya mengurangi aktivitas kita, tetapi dengan online kita masih bisa berinteraksi dengan kawan-kawan yang lain, kita masih bisa melakukan komsel melalui kawan-kawan yang lain ya. Karena itu pemimpin komsel ya tetap giat, jangan lemah ya, tetap bersemangat melayani Tuhan ya. Dan ya saudara-saudara, itu akan membuat kita menerima upah. Ya, karena apa dikatakan persekutuan dengan Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Artinya apa? Kita akan terima reward ya daripada Tuhan. Meskipun itu bukan tujuan saudara ya. Kita itu melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Itu ingat ya. Reward itu bonus ya, bonus dari Tuhan. Dan kemudian saudara-saudara, mari kita juga mempunyai hati untuk setia kepada Tuhan. Ya, kalau hati kita untuk kerajaan Allah, berarti kita mengasihi dan setia kepada yang punya kerajaan Allah itu, yaitu Tuhan ya. Karena itu dalam Amsal 19 ayat 22, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Setia sudah, kesetiaannya. Tuhan ingin kesetiaan dari kita. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Nah, ya, jadi mana mau kita berkawan dengan seorang pembohong sudah, ya. Ya, lebih baik hidupnya dalam keadaan miskin daripada kaya tapi hasil berbohong, hasil korupsi. Nah, itu Tuhan tidak suka. Kita artinya tidak setia pada perintah Tuhan. Tuhan bilang jangan mencuri, ya jangan mencuri saudara. Ya, kita hidup betul, kita hidup setia pada Tuhan, kita tidak akan melakukan pencurian, kita tidak akan melakukan korupsi. Ya, kenapa? Kita setia kepada Tuhan, dan itulah yang dicari oleh Tuhan. Nah, biarlah saudara-saudara melalui firman Tuhan ini, maka kita diingatkan supaya sekali lagi kita peka, ya, peka akan apa yang Tuhan inginkan, peka apa yang Tuhan bisikan dalam hati nurani kita. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga kita dengan pertolongan Tuhan, dengan bimbingan Tuhan, karena kita peka mendengar suaranya, maka kita dapat melalui masa-masa sulit ini saudara. Ya, ingat masa-masa sulit ini begitu luar biasanya. Ya, sampai ada PPKM darurat nanti ya akan dilaksanakan Jawa Bali.
lebih sulit lagi kondisi kita, ya, tetapi peka terhadap suara Tuhan, maka Tuhan akan menolong saudara, membimbing saudara. Haleluya, amin. Mari kita berdoa saudara-saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini. Biarlah kami melakukan firman-Mu Tuhan. Kami belajar peka akan suara Tuhan. Kami belajar peka Tuhan akan kehendak Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami, supaya hidup kami sungguh-sungguh Tuhan yang memegangnya. Kami dapat melewati masa-masa yang sulit ini dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara, hari ini kita juga mendapat kesempatan yang indah untuk bersekutu kembali dengan tubuh dan darah Kristus. Karena itu, mari saudara-saudara yang di rumah bisa siapkan perjamuan kudusnya, ya. Nah, kalau ada anggur, ada roti, atau ganti dan teh dan roti, silakan kita mempersiapkannya. Sambil mempersiapkan, kita menyanyikan sebuah pujian. Terima kasih Tuhan, kami kembali dapat menikmati tubuh dan darah-Mu dalam persekutuan yang indah pada hari ini Tuhan. Karena salib-Mu kami dibebaskan. Karena salib-Mu kami dilepaskan dari perhambaan dosa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami menerimanya, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Supaya kami jangan berdosa kepada tubuh-Mu Tuhan. Dan biarlah kami percaya dengan penuh bahwa Engkau telah berkorban bagi kami di atas kayu salib. Karena itu Tuhan, kami terima tubuh dan darah-Mu. Engkau akan ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan roti, tangan kanan, dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, mari kita terima tubuh Tuhan dengan percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita siapkan cawan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan setelah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima darah Yesus dengan percaya. Haleluya. Haleluya. Glory. Terima kasih. Kami bersyukur. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan. Terima kasih untuk kematian di atas kayu salib, melepaskan kami dari perhambaan dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya.
kasih Tuhan, kami telah terima tubuh dan darah-Mu. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, Kau lakukan perkara besar dalam kehidupan kami. Kami yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Kami yang berbeban berat Tuhan beri keringanan. Kami yang mengalami banyak masalah Tuhan beri jalan keluar kepada kami. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami. Tidak lupa Tuhan, kami mendoakan anggota jemaat-Mu yang sedang juga terkena sakit COVID Tuhan. Tuhan, Engkau sembuhkan mereka. Beri antibodi yang banyak, yang kuat pada tubuh mereka Tuhan, sehingga imunitasnya meningkat. Kami percaya Tuhan, sebentar lagi mereka akan sembuh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.